Anda kembali di Kompas Siang bersama saya Jihan Novita. Saudara Kepala Desa Kohot Arsin menjadi sorotan buntut kasus dugaan korupsi kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Sempat berdebat dengan Menteri Nusron Wahid, Arsin kini menghilang, tak dapat ditemui. Sosok Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip menjadi sorotan buntut kasus dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat berdebat dengan Arsin saat meninjau kawasan pagar laut di Tangerang. Arsin bersikukuh jika dulu kawasan pagar laut Tangerang adalah empang. Nusron Wahid tetap membatalkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah pagar laut desa itu. Tak hanya itu, Nusron juga mencopot 6 pegawai Kementerian ATR BPN, sementara 2 pegawai yang diduga terlibat juga dikenakan sanksi berat. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut. Ya kan, kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Sosok Kades Kohot Arsin juga mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf. Dalam rapat di DPR, Dede mempertanyakan kenapa Desa Kohot yang paling banyak penerbitan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang dibandingkan desa lain. Dede Yusuf menduga ada permainan antara pihak pengembang dan wilayah tertentu. Saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Sebelumnya seorang warga Desa Kohot mengakui dirinya menjadi korban pencatutan nama penerbitan sertifikat HGB yang dipasangi pagar laut. Namanya tiba-tiba tercantum sebagai pemilik lahan seluas 14 hektar di atas permukaan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang Desember lalu. Lokasi lahan itu tercatat berada di atas permukaan laut yang kini terdapat pagar bambu. Yang lot ini yang tertera sini 14978. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Di laut. Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Iya itu, Pak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Bapak. Anak saya. Saat ini, Kejagung sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan pagar laut Tangerang. Salah satunya dengan meminta sejumlah dokumen dari Kepala Desa Kohot. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus pagar laut di Desa Kohot, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Bodia Vimala. Bene, di mana keberadaan Arsin, Kepala Desa Kohot yang disebut menghilang? Apakah sudah diketahui? Ya, Jihan dan saudara, selamat siang. Memang terkait dengan keberadaan Kepala Desa Kohot yaitu Arsin bin Asip ini, belakangan ini memang menjadi buah bibir atau sorotan publik karena memang dirinya pada tanggal 24 Januari yang lalu ini sempat BPN Nusron Wahid pada saat itu memang mensurvei daerah bibir laut ini, mengatakan dulunya bahwa ini adalah empang. Namun terkait hal tersebut, ini Nusron Wahid juga menerangkan bahwa ini masih dilakukan pendalaman begitu, dan terkait dengan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ini, memang dari pantauan kami di lokasi, tepatnya saya berada di depan rumah Kepala Desa Kohot itu sendiri, Arsin begitu, di mana sejak tadi pagi saya datang ke lokasi, memang ini terpantau di rumah terpantau sepi, hanya terlihat beberapa pekerja yang masih melakukan
renovasi, di mana juga ini ada dua buah unit mobil, maksud kami satu unit mobil dari unit desa begitu, dan satunya ini diduga memang dimiliki oleh Arsin begitu, yaitu salah sebuah mobil sedan begitu, berjenis sedan. Dan terkait hal tersebut, apakah masih ada dugaan satu buah unit mobil Jeep Rubicon yang memang dimiliki Arsin, namun sampai detik ini, sampai saat ini saya di lokasi, kami tidak melihat adanya mobil tersebut, dan kami coba mengkonfirmasi terkait dengan keberadaan Arsin kepada beberapa pekerja yang tadi kami temui begitu, yang sedang merenovasi. Namun para pekerja mengatakan bahwa keberadaan Arsin ini mereka hanya sempat melihat setidaknya 2 hari yang lalu, dan menerangkan bahwa 2 hari yang lalu memang Arsin ini sempat keluar untuk melakukan atau memenuhi undangan dari KKP terkait penyelidikan dari kini sudah ada terbitan surat hak milik dan juga maksud kami sertifikat hak milik dan juga sertifikat hak guna bangunannya. Dan terkait tersebut update-nya memang ini 55 warga di Desa Kohot ini mengajukan tidak mau direlokasi begitu, mengajukan penolakan terhadap nama-nama yang dicatut yang tidak dimintai izin, diduga tidak dimintai izin oleh Arsin begitu, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Bodia Vimala dari Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.